kurang macam. Kenapa begitu banyaknya persoalan, sehingga kemudian tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan itu tanpa kemudian berjamaah bersama-sama, berbagi tugas, kemudian untuk ikut mensikapi dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Dan ini sudah lama sekali Rasulullah Muhammad SAW menubuatkan di dalam kitab hadis-hadis nubuat akhir zaman terkait dengan fenomena ini. Jadi kita ini hidup di akhir zaman, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kemudian kita perlu mendapatkan guidance bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah panduan untuk kita jadikan sebagai referensi untuk mensikapi persoalan-persoalan yang muncul di akhir zaman. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW naik di sebuah benteng di Madinah. Asrafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu min atrafil Madinah. Di Madinah itu banyak benteng-benteng. Benteng-benteng ini dulu adalah milik orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini tinggal di dalam benteng-benteng. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk bersama-sama menjaga Madinah dari serangan-serangan dari pihak luar, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian-perjanjian dengan mereka. Inilah yang kemudian perjanjian ini diabadikan dan sekarang menjadi bagian dari piagam tertua tentang alam dunia, yakni piagam Madinah. Oleh karena itu kita sering mengenal istilah masyarakat Madani. Kenapa? Pada zaman itu Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai pimpinan umat Islam, itu sudah melakukan perjanjian ini jauh sebelum ada Declaration of Human Rights. Rasulullah sudah melaksanakan ini dan ini dia akan tertua. Karena Rasulullah tinggal di sebuah negara yang namanya Madinah itu. Ini multicultural, multi etnis, multi religi. Banyak sekali, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, agama apa saja ada di sana. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW bisa mempersatukan mereka. Bahkan dulu ada sebuah kaum yang namanya itu tidak pernah selesai antara kaum Aus dan Khazraj. Perangnya orang abadi, tidak ada yang bisa digunakan untuk mempersatukan mereka. Semuanya adalah sebuah asobian, fanatisme primordial itu kemudian tidak bisa dicairkan. Ketika Islam masuk di sana, Rasulullah bisa mempersatukan mereka, sehingga kemudian di bawah naungan Islam mereka bisa bersatu. Dan ini ada gerakan yang sampai sekarang ini terasa akibatnya adalah gerakan-gerakan untuk kemudian mempertentangkan kaum Aus dan Khazraj, untuk mempertentangkan lagi paham-paham fanatisme primordialisme itu, kemudian akhirnya memecah belah persatuan Islam, wahdatul Islamiyah, dengan cara seruan-seruan jahiliyah kemudian ditiupkan, seruan-seruan fanatisme Asy'ariyah itu. Sehingga kemudian pada zaman Khalifah Umar Utsman bin Affan dikenallah seorang yang dia pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Kemudian merusak Islam dari dalam, akhirnya memunculkan gerakan sekte Ar-Rafidhah atau Syiah yang kita sebut sekarang. Dan ini tahun sampai sekarang, itu pada zaman awalnya dan pada zaman Khalifah Utsman. Nah, ini sangat terasa sekarang ini adalah bagian-bagian fitnah akhir zaman. Nah, kemudian Rasulullah mampu mempersatukan mereka di dalam ikatan Islam, persaudaraan sejati. Sampai kemudian ada seorang sahabat dari namanya sama dari Madinah, yang dari Mekah, kemudian ke Madinah, namanya kaum Muhajirin, orang Madinah namanya kaum Ansor, dipersatukan. Yang namanya mempersatukannya ini berdasarkan akidah, persatuan akidah Islamnya.
yang melatar-belakangi perbedaan-perbedaan itu. Dan kemudian ketika mereka berkhianat, maka Rasulullah SAW memberikan ketegasan kepada mereka untuk kemudian mengingatkan, dan apabila diingatkan tidak bisa, maka Rasulullah memberikan sikap tegas dan memberikan sanksi-sanksi yang memberikan efek jerah. Sehingga ketika orang-orang yang begitu berkhianat ketika perang Khandaq, mereka justru berkolaborasi dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu berkumpul di sekitar Madinah untuk kemudian akan menghancurkan Madinah. Sehingga ada usulan Salman Al-Farisi untuk membuat parit itu. Nah, ketika mereka melakukan pengkhianatan itu, Rasulullah memberikan ketegasan sehingga kemudian mereka diusir dari Madinah. Dan benteng-benteng ini yang kemudian dinaiki Rasulullah SAW. Ketika naik benteng ini, Asrafan Nabi SAW ada untuk min atamil Madinah. Faqalu, kemudian Rasulullah bertanya, hal tahu nama Arab? Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat, apakah kau melihat ini? Aku lihat. Inilah Arab mawaqi'il fitani khilal buyutikum. Sesungguhnya aku melihat pintu-pintu fitnah di antara rumah-rumah kalian. Kama waqi'il qatri, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Ini Rasulullah memberikan gambaran seperti ini untuk kemudian kita bisa memahaminya. Jadi pintu-pintu fitnah nanti di akhir zaman itu pada zaman Rasulullah itu pintunya sedemikian lebar, apalagi zaman sekarang. Rasulullah menyampaikan ada pintu-pintu fitnah di sekitar rumah kalian, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Sekarang kalau kita lihat tempat turunnya hujan itu kalau di luar pasti kena hujan, Pak. Karena tambah atap itu pasti fitnah-fitnah akan bercokol di sana. Kalau ada hujan terus kemudian jatuh di atas atap, atapnya itu ada sedikit saja yang retak, maka air hujan bisa masuk. Ada fitnah dari dalam rumah kita. Kalau ada tempat ibadah yang kemudian retak atapnya terus kemudian bisa masuk airnya, fitnah dari dalam masjid. Sehingga kemudian pada zaman itu Rasulullah SAW kemudian menghancurkan sebuah masjid yang namanya Masjid Dirar. Yang masjid ini didirikan untuk kemudian justru tidak digunakan untuk dakwah Islamiyah, tapi kemudian untuk memecah belah umat Islam yang saat itu hampir saja Rasulullah diminta oleh mereka untuk kemudian sholat dan menjadi imam di masjid itu, tapi kemudian Allah mengingatkan untuk tidak kemudian menjadi imam sholat di situ. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita hidup di akhir zaman ini sebagaimana disampaikan Rasulullah, fitnah luar biasa baik. Fitnah luar biasa baik. Sampai fitnah mungkin bisa jadi dari tetangga kita, dari keluarga kita, dari teman kita, dari masyarakat kita. Oleh karena itu kita perlu kemudian memahami karakteristik persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya, umumnya umat Islam di seluruh dunia ini. Coba kalau kita lihat di Indonesia saja begitu banyak persoalan yang muncul di hadapan kita. Kira-kira persoalan apa saja yang kemudian muncul ini? Ini disebabkan adanya salah kaprah di dalam beragama. Hanya membahas satu ayat saja di dalam Al-Quran, kemudian dengan perspektif yang berbeda, kemudian tidak dipandu oleh wahyu, tidak dipandu oleh hadis, tidak dipandu oleh para ulama, kemudian muncullah perspektif pemikiran yang kemudian pemikiran ini semakin jauh dari agama dan semakin jauh dari agama kemudian merusak akidah. Oleh karena itu tugas ulama, tugas para dai, para kiai, para aktivis dakwah adalah membentengi akidah masyarakat, membentengi akidah dan syariat masyarakat. Ingat, dan ini tidak populer. Seringkali kita di majelis ulama ini dicemooh banyak orang. Kenapa? Nah, kalau anak itu kan urusan anak kecil. Sepertinya orang pegang akidah ini, sepertinya memegang bara akidah ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah pada akhir zaman nanti memegang keimanan. Ini seperti kita memegang bara, mau dilepas itu ya saya tidak boleh, tapi dipegang juga panas.
Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan gigitlah dengan menggunakan gigi geraham. Artinya apa? Kalau kita menggunakan gigi geraham ketika dicabut itu, maka kita bisa mempertahankannya secara kuat. Tapi kalau kita menggunakan gigi saya bisa jadi ikut rontok, Pak. Nah, itu analoginya. Oleh karena itu kita mesti bersandar pada panduan guidance yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, apa saja persoalan yang kita hadapi baik? Kami di Majelis Ulama ini jadi jujukan bagi masyarakat untuk kemudian menyampaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat itu. Padahal banyak sekali organisasi-organisasi masa Islam dan begitu besar, tetapi kemudian mereka justru datang ke Majelis Ulama. Ketika kita tanya kenapa tidak lapor ke NU, ke Muhammadiyah, ke Persis, ke Al-Irs dan sebagainya, mereka nyampaikan, oh ya sudah kita sampaikan. Terus kenapa masih datang ke sini? Ya karena tidak mendapatkan penanganan secara komprehensif, sehingga lagi-lagi datang ke NU, sehingga kemudian muncul stigmatisasi di masyarakat yang mau solusi sampai begitu kan? Masa solusi penutupan lokalisasi doli itu MUI, Pak. Jadi kami ini saya ini ditugaskan oleh Majelis Ulama untuk kemudian mendekati pemerintah waktu itu. Karena pada tahun 2010 ini pemerintah provinsi membuat visi yang cukup bagus, membangun Jawa Timur makmur berakhlak mulia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mengambil dari akhlak mulia. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyembuhkan akhlak. Wah, itu kita bagaimana saya berakhlak. Dari akhlak ini maka pembangunan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Waktu itu kita sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak DKI, sebagus apapun Anda menjalankan pembangunan di Jawa Timur ini, tidak akan ada manfaatnya manakala akhlak masyarakat rusak. Dan belakangan terbukti tingkat pertumbuhan Jawa Timur itu lebih tinggi dari nasional, 7,5%. Sementara nasional masih kisaran 5. Tapi kita sampaikan kalau masyarakat rusak tidak ada manfaatnya. Justru pembangunan yang sampai hasil kita akan rusak. Oleh karena itu, sebagai implementasi visi yang bagus membangun Jawa Timur dengan berakhlak mulia ini, maka tempat-tempat yang di situ memunculkan demo-demo dan Sipora merusak akhlak harus segera ditangani menjadi prioritas oleh pemerintah. Nah, di mana akhlak masyarakat itu menjadi rusak, di mana tempat-tempat itu adalah penyebabnya adalah tempat maksiat. Tempat maksiat yang paling banyak mudaratnya adalah lokalisasi, Pak. Kalau ada orang dia kemudian melakukan perzinahan yang dilarang oleh agama, di situ tempatnya. Kalau ada orang melakukan penistaan terhadap kaum wanita, di situ tempatnya. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu minum-minuman beralkohol, minum-minuman khamr, di situ tempatnya. Kalau ada orang kemudian melakukan perampokan, kejahatan dan lain sebagainya, mungkin juga korupsi, menghabiskan uangnya di situ juga. Oleh karena itu tempat seperti ini menjadi prioritas pemerintah untuk ditutup dulu. Sehingga kemudian kita membuat kajian. Ada kajian dari MUI, ada kajian dari UNER, ada kajian dari YN waktu itu sebelum YN INSA, setelah ya sebelum INSA namanya YN. Kemudian kita beauty contest terhadap konsep bagaimana melakukan penanganan terhadap tempat pasien. Akhirnya pemerintah provinsi Jawa Timur memilih konsep yang dilakukan dari Majelis Ulama itu. Akhirnya kemudian kita petakan ada sekitar 47 lokalisasi di seluruh Jawa Timur dan jumlahnya luar biasa banget. Bisa sekitar itu yang terdata itu sekitar 9.000 sekian. Ya, bisa jadi sekitar 15.000. Doli saja itu dulu 3.500. Coba bayangkan ada orang yang kemudian pada zaman seperti ini masih terjebak di dalam perbudakan. Dia menjadi budak, diperbudak oleh orang-orang, diperbudak oleh mujukan untuk melayani para penghidung belah itu. Dan itu luar biasa setelah itu kemudian kita lakukan 47 lokalisasi itu, 46
Bahkan kita kenalkan juga ada seorang anak yang usianya 8 tahun. Dia punya kekasih laki-laki dewasa jumlahnya sampai 7 orang, 7 orang. Waktu itu Bu Risma saya tanya, bagaimana Bu Risma ini kok polos gitu? Mestinya wanita itu harus berhias, pakai lipstick dan sebagainya. Wali kota jadi begitu. Bagaimana kamu? Loh, kamu harus utara itu. Pusing lagi Bu Risma. Itu tanggung jawab apa? Anak-anak kita menjadi seperti itu. Ada lagi yang sangat tragis, Pak. Ada BTS yang usianya sudah tua, 65, 71 ada. Sampai kemudian kita meminta pemerintah provinsi untuk take over utang-utangnya sehingga kemudian dimasukkan di konsos. Loh, siapa pasarnya yang tua-tua begini masih laku? Sampai waktu itu Gus Ipul ditanya, masih laku masih. Siapa beli? Ya orang sesama tua dan anak-anak. Anak-anak SD, SMP yang beli. Karena harganya murah. Pusing lagi tanggung jawab sama dunia akhirat. Begitu sekarang gubernur, nanti sampai apa nggak takut ditanya oleh Allah di akhirat. Apa yang sampai lakukan ketika menjadi pemimpin di provinsi Jatim dan Kota Surabaya yang memiliki kemampuan, memiliki power untuk bisa menutup, tapi kemudian tidak menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Apa sampai takut dia ditakut malaikat seperti itu? Takut betul bagian apa? Ditutup lagi. Nah, yang begini-begini yang bagian-bagian tidak populer, Pak. Itu waktu awal kita ke sana itu, banyak semua majelis ulama musik, WTS juga. Tapi alhamdulillah itu bagian dari persoalan-persoalan maksiat dan munkar. Ada lagi persoalan-persoalan aliran. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Ghafatar, ada kemudian Al-Qiyadah, ada Islamiyah. Semua itu menyesatkan. Oleh karena itu masyarakat perlu kemudian memahami persoalan seperti ini sehingga kemudian akidahnya tidak tersesat. Seberapa banyak orang di Indonesia di Surabaya ini yang paham tentang persoalan seperti ini? Tidak begitu banyak. Akhir-akhir ini setelah kasus Sampang itu baru orang mulai sudah terperanjat. Oh, ternyata begitu. Sampai di Surabaya ini kan dengan tahu ada orang yang mengaku menjadi nabi. Nggak ada nabi dari Surabaya. Namanya Dikawi, Gatot Kusumawardana. Orang keberdaun sih. Orang ini kemudian saya proses hukum, Pak. Karena di negara ini ada undang-undang yang bisa menjadikan para penista dan penodai agama ini berhadapan dengan hukum. Undang-undang nomor 1 tahun PNPS tahun 65 dan diundangkan lagi nomor 5 tahun 1999 KUHP 155 dan Pergub nomor 55 tahun 2012 tentang pencegahan kegiatan penistaan dan penodaan agama. Apa yang dimaksud penodaan agama itu? Ya, penodaan agama itu adalah sebuah aktivitas yang di situ dia mengaku memiliki agama, mengikuti agama tertentu, tapi kemudian dia menafsirkan, memahami agama tersebut dengan penafsiran dan pemahaman yang bertolak belakang dengan pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan. Itu juga kena kasus penodaan agama. Oleh karena itu, dengan kasus ini kemudian kita laporkan kepada aparat yang berwenang, kepada berwajib, kemudian diadili di Situ Bondo dengan saksi-saksi ahli yang kita rekomendasikan, akhirnya diputus oleh majelis hakim dan lapor pakem bahwa ini adalah penodaan agama. Kita kena vonis 2 tahun penjara, kayaknya sudah keluar sekali. Mudah-mudahan kita balik lagi di penjara. Saya sabar juga, namanya Mas Gatot. Dia kontrol, malah begitu. Dia ke TV berkali-kali mengatakan saya berdebat dengan MUI yang tidak pernah menang. Setelah satu sudut Mas Gatot mana videonya? Ternyata itu TV dia dialog dia di SPU TV. Apa tahu SPU TV, Pak? Tidak begitu
mengaku Islam. Tapi kemudian nabinya beda, kitab sucinya beda, dan tempat sucinya beda untuk berhaji. Ada yang tahu siapa Nabi Muhammad? Mirza bin Ahmad. Kitab sucinya At-Tadhkirah. Terus kalau haji gimana dia? Di Rokwa. Loh, oh sudah beda begitu, tapi minta diambil sebagai umat Islam, kan aneh. Inilah kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus penodaan agama. Karena sudah pasal Undang-Undang Nomor 1 PP 65 tahun 69 atau 15 pada hukum 2012 sudah kita bisa diproses hukum. Oleh karena itu, Gubernur mengeluarkan keputusan Gubernur 188 KPKS tahun 2011 terkait dengan larangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Tapi provinsi-provinsi lain di Indonesia masih belum berani. Di Jawa Timur ini kita dampingi keputusan itu, kemudian berani bersikap untuk membentengi akidah dan syariat masyarakat. Itu tugas pemerintah. Oleh karena itu kita sampaikan, jadi MUI itu menjadi inside government. Jadi orang di bawah pemerintah yang kemudian menjalankan fungsi pemerintah, dan fungsi pemerintah tidak bisa melaksanakan itu. Dan kita menjadi, kalau di pusat itu menjadi dewan pertimbangan Presiden dari Jawa Timur yang tadi memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada pengambil keputusan. Itu fungsi majelis ulama. Nah itu ya. Sehingga kemudian kasus-kasus penodaan agama seperti ini, karena dia menafsirkan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, maka dia adalah pasal penodaan agama. Ahmadiyah dilarang di Timur, bahkan juga dilarang dia masuk ke Mekah untuk berhaji. Begitu juga sekarang Syiah sudah ada pergub secara khusus nomor 55 tahun 2012 yang saat itu kita tanda tangani bersama dengan Kementerian Agama. Setelah kita mendiskusikan masalah Syiah dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah itu, kemudian tokoh-tokoh ulama Jawa Timur kita kumpulkan, terus kemudian untuk mendesak kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat untuk mengeluarkan larangan seperti Ahmadiyah itu. Munculnya kemudian Perpu nomor 55 tahun 2012 itu. Dan di situ pasal 5 disebutkan bahwa untuk kasus-kasus penodaan agama ini, untuk mengukur sebuah keadilan keagamaan itu masalah sesat apa tidak, maka parameternya yang digunakan adalah 10 kriteria yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan tools untuk mengukur sebuah aliran itu sesat apa tidak. Itu disebutkan di dalam pergub itu, Pak. Jadi untuk mengukurnya pakai 10 kriteria Majelis Ulama Indonesia ini. Sebuah aliran yang masuk kategori sesat manakala menabrak 10 kriteria ini. Dan itu sudah sangat jelas. Dan Syiah itu bahaya luar biasa. Baik, sekarang kita kembali kepada salah kaprah dalam agama. Muaranya adalah salah kaprah kita. Ya. Yang pertama, seringkali kita dihadapkan pada sebuah definisi atau takrif-takrif yang dengan saya sendiri orang mendefinisikan itu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sampai kemudian ada partai yang kemudian tagline-nya adalah rahmatan lil alamin. Ada Pak ya? Tahu Pak? Iya. Partai apa itu? Partai hijau-hijau itu ya. Rahmatan lil alamin dibawa-bawa ke sana. Kemudian permasalahan ini muncul ketika orang-orang menafsirkan ayat ini secara seenaknya sendiri. Kemudian berbandar pemahaman bahasa dan logika yang dangkal, berusaha memaksakan makna ayat agar sesuai dengan keinginannya. Sampai ada atas nama bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin kalau ada Natalan kemudian menjaga gereja. Kan ada begitu. Sementara ketika Idul Fitri di tahun sekarang masjid di mana? Nah, ini sama yang dipakai. Kemudian melindungi aliran-aliran sesat atas nama rahmatan lil alamin. Melindungi pelaku-pelaku maksiat dan mungkarat atas nama rahmatan lil alamin. Melindungi koruptor atas nama rahmatan lil alamin. Apa enggak bahaya seperti itu? Ya. Kemudian pada pemahaman itu yang namanya rahmatan lil alamin ini ada Islam sebagai rahmat bagi
seluruh alam semesta. Karena mengapa? Allah menurunkan pada nabi-nabi pada satu kaum. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin. Tugasnya adalah memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Diperuntukkan untuk orang-orang seluruh dunia. Bahkan tidak hanya untuk manusia, termasuk hewan, tumbuhan, alam semesta. Itu untuk Islam. Kemudian rahmatan lil alamin itu apa? Dan rahmatan lil alamin itu adalah kehadiran Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Itu adalah rahmatnya untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahilian menuju apa? Menuju akidah Islam ini. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa ayat ini perlu kita bukan pada porsi yang sebenarnya, sehingga kemudian dijadikan sebagai justifikasi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu melanggar agama. Kemudian apa saja pemahaman itu? Yang pertama adalah berkasih sayang tentang kemungkaran. Coba atas nama Islam rahmatan lil alamin membiarkan orang-orang meninggalkan sholat. Atas nama rahmatan lil alamin membiarkan wanita buka aurat di depan umum. Kan tidak memaksa, biarkan saja sampai dia kemudian sadar sendiri. Kalau begitu apa sekarang manfaatnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yang menjadi umat terbaik untuk umatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini menjadi umat terbaik kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, menganjurkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Atau tu'minuna billah. Nah, kalau kita tidak mau mengamar ma'ruf dan nahi munkar, kita tidak akan bisa menjadi umat terbaik. Umat terbaik itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Kalau ada orang meninggalkan sholat, kalau ada orang menutup aurat, kalau ada orang berbuat kejahatan, melakukan praktek-praktek kemusyrikan, kemudian membiarkan kemaksiatan, maka kita sebagai umat Islam itu harus mengajak mereka ke jalan yang benar. Kan begitu, Pak? Ya. Kemudian mencegah kemungkaran. Jadi kalau mengajak yang benar, Pak, kayak gini ini aman ma'ruf. Aman ma'ruf itu berinteraksi dengan orang-orang baik, bersihkan lagi gitu. Bagaimana kita mengajak bersama-sama untuk bertakwa, beribadah, mengaji bersama-sama. Itu mudah banget. Yang sulit itu adalah nahi munkar. Padahal kita diberikan aman ma'ruf itu bukan. Dan kita harus bisa asertif, Pak. Kalau ada keburukan kita harus ajak kepada kebaikan. Kalau ada kemungkaran kita harus cegah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, kadzalika al-'afwu iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, keburukan, kemaksiatan, maka dia harus cegah dan merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan ini kita perlu maknai lebih operasional. Dengan tangan itu bukan berarti kalau ada orang yang berbuat kejahatan
Kalau tidak memilih hukumnya dosa. Tapi di dalam, kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, maka kita juga tidak boleh memilih. Oleh karena itu, fatwa ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah, aparat yang terkait, misalnya KPU, untuk kemudian mencarikan calon pemimpin yang memenuhi kriteria ini. Kemarin saya sempat diskusi panjang dengan KPK, dengan KPU, Mas Eko Sasmito. Tugas Anda adalah memilih calon yang kemudian memenuhi unsur ini. Kalau tidak, ada yang berdosa. Misalnya orang yang tidak baik memilih pemimpin, dan ketika memilih itu, Anda harus kemudian memberikan profil secara kompetensi sehingga masyarakat itu memilihnya tidak memilih kucing dalam karung. Kan sebenarnya mudah, siapa calon yang satu itu siapa kita tidak tahu. Nah itulah yang kita bisa. Nah terkait dengan pembukaan kita kembali lagi bahwa memilih pemimpin itu sangat penting. Kenapa? Kita di kitab Rasulullah Muhammad SAW ketika ada pembukaan maka kita bisa mencegahnya dengan power. Oleh karena itu saat ini yang memiliki kemampuan untuk memberikan power merubah pembukaan itu adalah pemerintah dan aparat penegak hukum. Itulah yang kemudian kita dorong. Kasus apapun mereka kita dorong kemudian menyelesaikan. Jangan biarkan masyarakat menyelesaikan sendiri. Sehingga kemudian tidak perlu kemudian muncul kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri. Tanpa jabatan pemerintah mereka itu berkali-kali ketika ada terjadi kasus di masyarakat, kita minta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk ikut hadir. Gubernur ikut hadir, kepolisian hadir, TNI juga hadir, ikut memberikan solusi. Kenapa? Biar tidak ditipada oleh tangan pemerintah akan keputusan. Kalau ini tidak berfungsi, kepolisian tidak berfungsi, pemerintah tidak hadir, kementerian agama tidak hadir, kalau satu masyarakat beragama lagi, maka masyarakat akan menyelesaikannya sendiri, dan itu potensi konflik. Ya. Sehingga kemudian muncul sebuah organisasi massa yang khusus mereka tidak pakai amanah ma'rifat. Dia visinya adalah lingkungan. Pernah tahu apa sampai MPI? Ada kepastian apa aja? Dia tahu nih. Banyak yang tahu ini. Kenapa? Ini ada yang buntu salurannya. Habib Rizik mengatakan kalau pemerintah ini jalan, aparat penegak hukum jalan dan mencegah kemaksiatan, kita ini akan bubar dengan sendirinya. Lahir karena ada saluran yang buntu. Bagaimana perspektif feminisasi? Maka apabila tidak mampu maka dengan ucapannya menyampaikan tausiah, kemudian bisa juga ucapan ini pakai tulisan, menulis di media, menulis buku, menyampaikan pesan-pesan, merekam suaranya atau lewat Facebook atau lewat apa. Artinya apa? Tidak sesuai dengan pembukaan itu, dia juga menggunakan bagaimana mencegah itu terjadi dengan lisannya. Manakala itu tidak boleh, itu media kita harus punya. Sementara ini kan kita jadi bulan-bulanan media. Bagaimana umat Islam ini distigmatisasi negatif, pelaku terorisme dan sebagainya. Padahal terorisme punya ada yang meniup-niupkan itu, ya mereka yang sendiri terus sesungguhnya. Media-media kita ini, media-media mainstream, media-media yang tidak memberikan pembelaan terhadap umat Islam. Oleh karena itu, kita punya media-media Islam itu pun setelah media-media Islam menjadi penyeimbang pemberitaan media-media mainstream. Ada orang Islam yang minta pemerintah Kominfo untuk men-branding media-media Islam itu harus tujuan takfiri. Akhirnya apa? Tanpa koordinasi Kominfo kemudian memblokir media-media Islam itu sebagai tujuan media-media takfiri, Pak. Padahal yang takfiri itu siapa? Siapa yang sudah mengkafir-kafir tadi? Jangankan kita, sahabat-sahabat saja dikafirkan. Istri Rasul pun dikafirkan. Dalam hal ini kafir siapa? Syiah. Justru Syiah punya kekuatan untuk kemudian menekan Kominfo untuk kemudian saya punya data bukti siapa yang meminta iklan yang kemudian Kominfo tanpa koordinasi, tanpa memanggil dulu kemudian bukan di-branded ya, diblokir. Walaupun akhirnya kemudian dengan jumlahnya dia
berita-berita hoax, banyak berita-berita palsu, banyak informasi-informasi yang belum kita baik. Ya, ini berbahaya. Oleh karena itu kita mesti memiliki screening terhadap sumber-sumber informasi. Nah, kita harus punya media. Sementara media mainstream, bisa melakukan pembelaan dan sempat melakukan sosialisasi. Jadi media itu seobjektif apapun, tidak akan bisa objektif karena pemilik media itu mempengaruhi. Beberapa kali wawancara dengan wartawan, ketika muncul berbeda dengan ditanya. Ketika kita sudah menulis sesuai dengan wawancara, tapi pemretnya Ustaz, repelnya Ustaz. Nah, sehingga kemudian beberapa kali kita bersomasi media. Pak Ilan Yusuf Bikajani, Pak Ilan Yusuf Bikolli kata kita iman. Kalau itu saja kita tidak mampu, maka kita harus menggunakan hati yang tidak setuju dan tidak sepakat, bukan mendukung. Sekarang ini banyak orang mendukung kesehatan orang sengaja. Ya. Kasus yang sekarang misalnya ucapan selamat Natal, penggunaan atribut Natal yang sudah lama fatwanya, sudah lama fatwa itu Tuhan, tapi masih banyak tokoh-tokoh kita yang kemudian tidak ada masalah. Ini kan kita hidup di sebuah negara yang kemudian bineka, pluralisme. Makna pluralisme dan pluralitas saja tidak bisa membedakan. Kalau pluralitas atau plurality itu sebuah keniscayaan, perbedaan-perbedaan keragaman, bineka tunggal ika itu plurality. Tapi kalau pluralisme itu sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu benar, yaitu pluralisme. Oleh karena itu jangan sekali-kali menggunakan istilah pluralisme. Majelis Ulama sejak tahun 2005 mengeluarkan fatwa tentang batilnya pemahaman sivilis. Disebut